Ya, bagaimana mungkin gereja berfoya-foya sendiri ya tengah-tengah masyarakatnya yang masih miskin. Di mana gereja-gereja makin kaya, makin sementara rakyat dan bangsa Indonesia ini makin miskin, gereja-gereja itu makin mewah-mewah dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang kan ya kecenderungan fitnah, bahkan membuat pasukan-pasukan hoax yang coba untuk menggelapkan dan mengarahkan ke arah yang lain. Ya, Sahabat Mardiko, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat-sehat dan gembira, terutama tetap kokoh dan kuat senantiasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan berbagai multikrisis lainnya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bersama-sama dengan kita ya. Nah, sahabat Mardiko, pada hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang refleksi kebangsaan 2021. Dan refleksi kebangsaan 2021 ini ada di dalam satu tema besar yang sudah disusun oleh Yayasan Mardiko Indonesia dengan program Mardiko TV dengan tema besarnya Kristen Indonesia. Maksudnya adalah supaya orang Kristen itu mengerti bahwa kita semua adalah dui keluarga negaraan, double citizenship. Pada satu sisi kita adalah orang Kristen, tetapi kita juga orang Indonesia. Tetapi sebagai orang Indonesia kita sekaligus juga orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia yang beraneka ragam. Dan sebagai orang Indonesia, tentu keindonesiaan kita memberikan kontribusi bagi kekristenan kita, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang moderat, yang terbuka untuk berdialog dengan siapapun, serta bekerja sama demi membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sahabat Mardiko, pada saat ini kita punya satu surprise yang sangat menarik, terutama di tengah-tengah refleksi kebangsaan 2021 ini, karena pembicara kita itu orang hebat sekali. Itu Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangu. Beliau ini Ketua PGI 1994 sampai 1999, kemudian 2004 sampai 2009. Selain pendeta juga beliau menjadi guru, maksudnya jadi dosen di Akademi Teologi Kupang dulu, STT Kupang, Universitas Arta Wacana, kemudian sekarang di STT Moria di Gading Serpong, dan terakhir beliau ini anggota Dewan Pengarah BPIP, yang ketuanya Ibu Megawati, mantan Presiden Indonesia. Jadi oleh karena itu beliau ini pas sekali untuk memberikan refleksi kebangsaan tahun 2021, dan karena beliau ini selain pemikir Kristen yang luar biasa, tetapi juga kita tahu bahwa beliau ini seorang yang sangat-sangat produktif dalam menulis. Jadi bukunya sudah banyak, mudah-mudahan lain kali beliau bisa kasih kita gratis semuanya. Oke. Selamat Pak Yewangu, selamat datang di Mardiko. Selamat siang semua. Terima kasih para hadirin ya. Terima kasih sudah
bersedia memenuhi undangan Mardiko TV. Baik. Sekarang Pak Yewangu, saya mau tanya nih, supaya yang lain juga lebih tahu tentang Pak Yewangu. Pak Yewangu ini sekarang aktivitasnya sebagai, terutama yang saya katakan anggota Dewan Pengarah BPIP ini, ngapain aja Pak Ye? Sekarang ini kan tinggal di rumah, mengikuti prokes pemerintah itu, tetapi tidak berarti menganggur ya. Oke. Tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan selama tinggal di rumah itu kan saya sudah menulis 2 buku itu ya. Ya. Menakar COVID-19 secara teologis, dan yang terbaru itu Umat Kristen Indonesia dan Pancasila. Jadi 2 buku itu dihasilkan. Selain tentu saja mengajar secara virtual, ikut rapat secara virtual juga, seminar-seminar secara virtual, semuanya virtual sekarang. Oke. Ya. Jadi Pak Ye ini orang hebat sekali. Yang saya bilang hebat, dia tidak sia-sia, betul. Karena di tengah-tengah sempat kena COVID-19, tetapi produktivitasnya tidak menurun. Maju terus beliau membuat 2 buku dan bahkan tetap memberikan ceramah-ceramah di sana-sini. Jadi kita harus bangga sekali punya Pak Ye yang boleh memberikan banyak kontribusi bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi masyarakat Indonesia. Nah Pak Ye, sekarang saya akan bertanya, kira-kira menurut Pak Ye, secara umum bagaimana sih kondisi dan situasi bangsa Indonesia di tahun 2021 ini? Dari refleksinya Pak Ye kira-kira, adakah yang bisa disyukuri di tengah-tengah berbagai krisis yang melanda, atau ada hal-hal yang bagi Pak Ye ini sangat memprihatinkan? Silakan Pak Ye. Ya, saya kira situasi Indonesia tidak bisa dilepaskan juga dari situasi dunia pada umumnya. Ya, dunia kita sekarang kan menghadapi wabah COVID-19. Ya, dan itu sangat mempengaruhi kita, kendati sekarang Indonesia dianggap ya lebih sukseslah paling tidak untuk menanganinya dibanding dengan negara-negara lain. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 itu sangat mempengaruhi relasi-relasi antar manusia. Okay. Ya, sekarang ini kita menghadapi sesama manusia itu dengan kecurigaan. Ya, jangan-jangan orang ini mengidap COVID ya dan segala macam. Lalu kita mencoba menghindarkan diri, ya, bahkan juga tinggal di rumah, terutama orang tua. Dan sudah pasti ini ikut mempengaruhi juga masalah ekonomi ya di Indonesia kita hadapi itu sekarang. Ya, bagaimana memacu ekonomi di tengah-tengah wabah COVID. Tentu juga secara politik ya, bahkan saya mau katakan ada kecenderungan orang mempolitisasi COVID-19 ya bagi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Ya, ini tentu saja sangat disayangkan karena mestinya kita itu harus bersama-sama dalam menghadapi wabah COVID misalnya, mestinya tidak ada lagi oposisi versus pemerintah, tetapi harus bersama-sama untuk menghadapinya. Saya kira relasi-relasi sosial yang saya katakan tadi juga bahkan termasuk juga dalam pola ibadat kita, sehingga juga memaksa para teolog, para pendeta untuk memikirkan cara-cara baru ya menghadapi wabah macam itu. Itu menurut saya yang paling menonjol. Tentu saja ada masalah-masalah di Indonesia ya menghadapi radikalisme dan kecenderungan intoleransi di mana-mana, hal yang juga kita sayangkan karena sebenarnya kita ini sudah dari sononya mestinya sangat toleran. Ya, tapi saya kira ada hal-hal lain di luar itu yang membuat kita menjadi makin tidak toleran, walaupun saya tidak katakan bahwa relasi kita sudah sangat buruk ya, tetapi bahwa ada
kecenderungan-kecenderungan itu memang akan sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Begitu, Pak. Tadi Pak Ye bilang ada hal-hal lain yang membuat kita tidak toleran, padahal sebetulnya rakyat dan bangsa Indonesia ini bangsa yang toleran. Bisa dijelaskan apa hal-hal lain itu yang dimaksud? Ya, saya kira yang pertama itu makin tergerusnya juga pemahaman dan penghayatan terhadap ideologi negara, ya, Pancasila, ya, sejak runtuhnya Orde Baru itu. Ya. Dan saya kira ada salah paham yang luar biasa dari rakyat Indonesia, seolah-olah kalau Orde Baru itu bubar, maka Pancasila juga bubar. Saya kira itu hal yang keliru sekali. Dan bersama-sama dengan itu, atau sebagai akibat dari itu, masuknya berbagai paham dari luar, ya, yang berkali-kali oleh para pemimpin bangsa ini disebut itu organisasi transnasional, yang mempunyai ideologi yang bukan saja berbeda dengan Pancasila, tetapi bertentangan dengan Pancasila. Nah, saya kira kita semua sudah tahu ada Hizbut Tahrir Indonesia, yang punya akar itu di Timur Tengah, di sana, di Mesir dan di Arab Saudi, ya, masuk ke Indonesia, dan kelihatannya itu memang sudah lama sudah dibangun pemahaman, kekuatan, ya, dan bahkan kita lihat kenyataan waktu itu mereka sampai membuat rapat raksasa itu, ya, di Senayan. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan merasuki terutama generasi muda, dan mempertentangkan di sini atau dipertentangkan antara pemahaman agama dan Pancasila, seolah-olah itu sebagai dua hal yang harus bersifat alternatif. Nah, saya kira semua ini ikut mempersulit, ya, kehidupan bernegara kita, ya. Jadi walaupun Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan secara resmi, tetapi jangan lupa bahwa yang ada di dalamnya itu adalah ideologi, ya, dan ideologi itu sebenarnya tidak bisa dibubarkan, ya, karena dia tertanam di dalam sanubari dari orang yang meyakininya. Dan karena itu saya kira cukup dengan hanya membubarkan, tetapi juga harus ada semacam proses deideologisasi dan reideologisasi. Nah, yang saya maksud dengan deideologisasi itu adalah bagaimana menghapuskan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila, dan itu tidak mudah, ya, karena dan bukan tugas satu orang atau satu organisasi atau satu badan, misalnya BPIP saja, tapi ini tugas dari seluruh bangsa Indonesia yang berkehendak baik. Dan kemudian reideologisasi, bagaimana mengembalikan ideologi Pancasila itu menjadi pegangan bersama, ya, sesuai dengan cita-cita dari para pendiri bangsa kita pada waktu yang lalu. Begitu. Kalau lihat ini, Pak Ye, kalau lihat ancaman atau potensi ancaman yang muncul dari kelompok-kelompok yang disebut fundamentalis radikalis ini, atau kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir lah dan sebagainya, kira-kira seberapa besar ancamannya kira-kira kalau Pak Ye bisa perkirakan? Saya tidak bisa menyebutkan berapa persen, ya, tapi pernah kami dalam dulu di BPIP pernah berbicara bahwa pengaruh ideologi ini sudah masuk ke mana-mana. Oke. Ya, terutama di kalangan universitas, ya, dan saya kira itu sudah rahasia umum, orang tahu semua itu. Tetapi juga di kalangan lembaga-lembaga negara, ya. Saya kira ini dan yang terakhir itu kan berapa persen itu katanya dalam sebuah survei, ya, di kalangan pelajar, ya, siswa, dan cukup mengkhawatirkan, ya, karena kalau sudah masuk bahkan mulai dari PAUD, saya kira ini kita hanya menunggu berapa lama saja, ya, negara ini sungguh-sungguh akan terganggu, ya, ketika mereka makin dewasa, ya, dan itu akan tertanam, ya, sejak mereka masih kecil. Nah, itu yang kita lihat, ya, dan
kita harap bahwa ya BPIP sekarang misalnya sedang berusaha untuk yang disebut itu mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila. Tapi tentu saja BPIP pun tidak sama dengan BP7 dulu yang secara struktural itu dari atas sampai ke bawah. Nah, karena itu pendekatan BPIP sekarang terutama bersifat kultural, ya, itu tidak hanya semata-mata struktural dan juga mencari tempat-tempat yang sangat strategis, dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan, ya, dimulai dari situ, ya, mulai dari PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi. Itu yang terjadi. Oke, jadi kalau begitu tadi Pak Ye sempat ngomong tentang balik sedikit ke COVID-19 ya. Jadi ada upaya untuk mempolitisasi COVID-19 itu sebetulnya tujuannya untuk apa sih Pak Ye? Ya, jadi tidak bisa lain ya, tujuan kekuasaan. Ya, dan kekuasaan itu kekuasaan jangka pendek, dan itu memang ada semacam mekanisme ya di dalam kehidupan bernegara, ya, kalau sebuah pemerintahan, administrasi pemerintahan berjalan, ya, lalu ada yang beroposisi, tapi sayangnya oposisi kita di Indonesia itu tidak sehat atau kurang sehat lah, ya, karena oposisi yang betul itu adalah yang fair, ya, di dalam menilai kinerja dari sebuah pemerintahan, ya, dan kalau kinerja itu baik, maka secara fair itu diakui. Dan sebaliknya kalau yang diusulkan oleh oposisi, walaupun istilah oposisi itu tidak umum ya di Indonesia sekarang, kalau usul-usul mereka itu masuk akal, pemerintah juga secara fair akan mengambil alihnya, ya, dan melaksanakan. Itulah yang sehat. Tapi yang terjadi sekarang kan ya kecenderungan fitnah, bahkan membuat pasukan-pasukan hoax yang coba untuk menggelapkan dan mengarahkan ke arah yang lain, ya, seolah-olah misalnya pemerintah ini tidak sukses. Ya, saya ambil contoh aja dalam COVID-19, ya, kan kita dipuji sebenarnya di kalangan dunia, tetapi di Indonesia seolah-olah ini gagal total. Nah, saya kira bagi orang yang punya akal sehat, dia akan melihat bahwa ini betul-betul hoax, ya. Nah, yang sulit bagi kita di Indonesia adalah membedakan antara hoax dan bukan hoax. Itu bukan hal yang mudah, ya, karena orang-orang yang memproduksi hoax pun juga seolah-olah mempunyai data juga, dan seolah-olah datanya itu valid, ya. Nah, maka kecerdasan bangsa ini, ya, karena saya dengar bahwa orang Indonesia adalah pengguna medsos yang cukup besar di dunia ini, maka sungguh-sungguh harus cerdas. Ya, kalau tidak cerdas ini susah, kita bisa dibelokkan ke sana kemari. Begitu. Nah, ini karena tadi Pak Ye bicara banyak tentang BPIP dengan Pancasila, dan kebetulan Pak Ye sendiri adalah anggota Dewan Pengarah BPIP, jadi ini pas sekali kalau saya tanya ini ya. Kalau tadi BPIP ini berurusan dengan banyak ideologi-ideologi yang seringkali radikalis atau fundamentalis atau yang berusaha untuk mengubah mengganti ideologi Pancasila. Menurut Pak Ye, kita ini kan punya persoalan, bagi saya 3 nih. Yang pertama pandemi COVID-19, yang kedua adalah radikalisme dan fundamentalisme agama, dan yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pancasila apa yang dilakukan oleh BPIP ini, terutama di dalam rangka menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi yang kita hadapi sekarang. Ya, itu betul. Sejak BPIP dibentuk, dalam diskusi hari pertama saja kami sudah mensinyalir bahwa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang paling dianaktirikan. Ya, kita maju dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, tapi keadilan sosial dari dulu
bahkan sampai sekarang selalu dianaktirikan. Dan kalau ini tidak ditangani secara layak, maka percuma kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya, sebab orang tidak hanya mau dari segi teori saja, ya, tetapi justru mereka hendak melihat hal-hal yang kecil. Nah, itulah sebabnya maka di dalam BPIP itu ada semacam tim ya yang merumuskan bagaimana memberdayakan masyarakat kecil, dan itu sudah bekerja, dan saya kira mereka sudah menyampaikan hasil-hasilnya itu kepada Presiden. Dan barangkali Presiden juga diilhami atau dirangsang untuk itu, sehingga pemberdayaan yang sangat mikro itu, pengusaha-pengusaha yang sangat mikro itu, kita dengar kemarin dalam konferensi ekonomi Islam itu, itu dikatakan oleh Bung Karno, maksud saya oleh Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya UMKM saja, tetapi yang lebih kecil, yang lebih mikro lagi dari itu. Ya, tapi karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat padat penduduknya, maka tentu itu harus dijalankan secara baik, ya, secara mungkin agak lama, tetapi saya lihat bahwa arahnya sudah benar. Ya, bagaimana mempersempit kesenjangan antara mereka yang kaya, atau yang berpunya, dan yang tidak, atau yang kurang berpunya. Itu arahnya. Rasio Gini Indonesia meningkat ya, apalagi di bawah Jokowi ya. Ya tentu meningkat secara objektif, ya, harus diakui itu. Ya, kendati kemarin itu Anwar Abbas dia mencoba juga untuk mensinyalir itu, tapi ya saya kira bagus juga dijawab langsung oleh Presiden. Ya, sehingga semuanya menjadi clear, ya. Itu. Oke. Pak Ye, sekarang karena ini Pak Ye pendeta, kita mesti tanya, kalau begini apa di tengah-tengah berbagai multi krisis yang tadi Pak Ye sampaikan ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya agama-agama, ya, bukan agama Kristen aja ya, bagaimana seharusnya agama-agama merespons persoalan-persoalan yang multi kompleks seperti ini? Saya kira apa yang dilakukan sekarang oleh para pimpinan agama-agama itu sudah bagus, ya, sudah artinya berusaha untuk menyatukan visi, ya, menyatukan, ya, bahkan juga langkah bersama. Ya, kendati berbeda secara akidah, ya, secara dogma dan seterusnya, tapi saya kira langkah-langkah konkret, ya, dan itu tentu bukan hal yang terlalu baru juga. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan langkah-langkah bersama itu. Tentu di sana sini kita masih melihat juga bukan saja di kalangan non-Kristen, tapi juga di dalam kalangan Kristen sendiri, yang tanda kutip yang juga radikal juga, ya, paling tidak dalam pikirannya, ya. Dan saya melihat misalnya dengan apologia yang tidak terlalu bagus, ya, seolah-olah mencari ini yang benar dan itu yang salah. Menurut saya ini tidak mungkin, ya, karena titik berangkat itu sudah berbeda. Ya, lalu harus menyesuaikan siapa itu hampir nggak mungkin. Ya, karena itu menurut saya biarkanlah dia sebagaimana adanya, dan kita saling menghormati, ya, pemikiran dan keyakinan yang lainnya itu, betapapun kita tidak setuju. Ya, kita memang tidak setuju, sudah pasti. Saya tidak setuju dengan pandangan tertentu dalam agama tertentu. Ya, tetapi saya dipanggil untuk menghormati apa yang mereka yakini itu. Dan menurut saya itu sangat manusiawi. Ya, ketimbang kita berbantah-bantah untuk hal yang tidak mungkin akan ada semacam konsensus. Ya, tapi untuk saling membuka diri, saling mengerti, saya kira itu juga panggilan dari agama-agama untuk kita tahu posisi masing-masing. Dan jangan dilupa bahwa dalam sejarah agama-agama itu mempengaruhi itu adalah hal yang lazim sekali.
Ya, contoh saja di Indonesia, istilah-istilah yang kita pakai di dalam perbendaharaan teologi Kristen itu kan banyak diambil juga dari bahasa Arab. Ya, dan bahasa Arab itu ya bukan hanya bahasanya Islam, ya itu bahasanya juga orang Kristen Timur Tengah. Jadi ini semua apa, dan sebaliknya saya kira akan terjadi take and give itu. Nah, yang lebih utama dari itu adalah saling take and give dari spiritualitas itu. Ya, spiritualitas bukan spiritualitas Kristen, tetapi spiritualitas kemanusiaan. Ya, saya jadi harus punya kemampuan melampaui sekat-sekat kelompok ya, primordial ya. Betul, melampaui sekat-sekat ya, sebab agama, kalau disebut agama itu kan cenderung kepada institusi. Yang bisa dirujuk ya, bisa di refer, ya, dia punya dogma, dia punya aturan ini, dia punya segala macam. Tetapi kalau iman itu kan melampaui itu. Ya, dan saya teringat yang dikatakan Gus Dur itu ya saya dan Pak Harto itu satu agama, tapi beda iman katanya. Nah, sedangkan saya dan Romo Mangun itu beda agama, tapi satu iman. Saya kira ini dalam sekali apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu, sehingga kendati kita bertemu secara berbeda agama, tapi kita punya keyakinan yang sama terhadap kemanusiaan, ya. Dan menurut saya, ya agama-agama itu diturunkan untuk kemanusiaan, ya bukan untuk Tuhan Allah, saya kira. Ya, walaupun tentu ada aspek itu, ya. Tetapi untuk kemanusiaan. Dan saya teringat yang dikatakan Gordon Kaufman itu, ya, seorang teolog dari Amerika keturunan Jerman, bahwa vokabulari teologi kita katanya adalah vokabulari dari manusia sehari-hari, ya. Maka karena itu menurut dia teologi kita itu adalah satu konstruksi, ya, konstruksi imajinatif, malah dia pakai istilah itu. Ya, karena kita tidak pernah bisa akses ke Allah sebagai ide, ya. Nah, tapi kita selalu mulai dari apa yang dialami oleh manusia. Jadi pengalaman religius manusia itu akan sangat penting untuk mudah-mudahan makin akses, ya, ke apa yang disebut Allah, ya. Dan karena ini teologi itu menurut dia bukan hanya sekadar deskripsi atau eksposisi, tetapi konstruksi. Dan saya kira para teolog Indonesia dipanggil untuk terus-menerus secara imajinatif juga mengkonstruksikan teologi, dan tentu tidak terikat dengan apa yang hanya dirumuskan dulu di dalam gereja, ya, karena bagaimanapun kita harus ingat bahwa rumusan-rumusan gereja pun bersifat terbatas, ya, karena perkembangan zaman yang selalu melahirkan hal-hal baru, ya, maka konstruksi teologi itu menjadi sangat penting, ya. Saya kira itu menurut pemahaman saya. Jadi artinya memang teologi harus selalu dinamis, ya, mengikuti perkembangan zaman, bahkan merespons segala perkembangan dan berbagai tantangan zaman, ya. Ya, harus begitu. Ya, dan saya kira istilah Kaufman itu tepat, ya, konstruktif, ya, teologi yang konstruktif. Ya, bukan yang deskriptif, ya, dan yang eksposisi atau menjelaskan. Ya, sebab kalau hanya itu, dia hanya menjelaskan dogma-dogma yang diakui oleh gereja. Tetapi apakah dogma-dogma itu sungguh-sungguh menjawab situasi konflik yang merupakan vokabulari manusia, bukan vokabulari gereja, tapi vokabulari manusia pada umumnya. Ya, saya kira itu harus terbuka kita untuk itu. Tetapi kita tentu saja tetap setia, ya, kepada jalannya teologi yang kita perkembangkan itu. Apa yang disampaikan oleh Gordon Kaufman itu sudah hampir sejiwa dengan disertasinya Pak Yi itu tentang teologi krusis di Asia, ya? Ya, memang saya bertolak dari situ karena itu frame-nya itu
adalah keberagaman yang multiwajah dan kemiskinan yang parah. Di Asia itu kan di dalam kerangka itu. Saya tidak tahu apakah Aloysius Pires itu dipengaruhi oleh Kaufman. Bisa saja ya, itu mereka kan semua orang-orang teologi yang pintar-pintar. Ya bisa saja dia saling mempengaruhi ya. Tapi saya melihat waktu menulis itu, ini frame-nya. Ya, dan frame ini dan menurut Aloysius Pires itu teologi yang tulen katanya hanya bisa sungguh-sungguh menjadi tulen kalau dia bergerak di dua keberagaman yang multiwajah itu dan kemiskinan yang parah. Dan dalam hal ini lokusnya adalah Asia. Ya. Itu. Jadi gini, Pak Y, ini menarik. Saya ingin menguliti sedikit tentang tulisan atau disertasinya Pak Y dengan konteks sekarang. Karena kalau saya lihat di tengah-tengah teman-teman umat beragama lain, terutama Islam, yang muncul adalah kelompok-kelompok yang fundamentalis, radikalis, yang memang kalau bisa ingin mengubah ideologi bangsa, mengubah tatanan politik bangsa, menjadi khilafah dan sebagainya. Tetapi kalau di Kristen, nah ini berhubungan dengan Pak Y punya disertasi ini. Kekristenan ini nggak ada urusan dengan kayak begituan. Tapi sekarang justru yang lagi rame di kalangan Kristen adalah teologi sukses, di mana gereja-gereja makin kaya, makin sementara rakyat dan bangsa Indonesia ini makin miskin, gereja-gereja itu makin mewah-mewah dan sebagainya. Gimana yang situasi yang sekarang ini di tengah-tengah kecenderungan gereja sukses ini, lalu kemewahan dengan segala macam itu membuat gereja-gereja tidak lagi punya relevansi di tengah-tengah bangsa, dan ini tentu saja bertentangan dengan disertasi teologi Krusis di Asia ini. Gimana Pak Y? Ya, saya kira bukan hanya bertentangan ya dengan disertasi saya, tapi bertentangan dengan hakikat kabar baik itu sendiri ya. Teologi sukses ini kan suatu upaya menarik garis lurus ya. Kalau diberkati berarti kaya, kalau tidak diberkati berarti miskin. Ini terlalu simpel. Padahalnya Alkitab mengajarkan kepada kita bukan itu. Ya, bahkan orang yang kaya atau orang-orang yang bahkan orang yang saleh itu menderita ya, dan seterusnya. Nah, saya kira ini bahaya yang mengancam gereja ya, dan saya teringat apa yang dikatakan Karl Barth ya, bahaya bagi Injil katanya bukanlah mereka yang yang menolak Injil, bukan itu, tetapi yang mengakomodasinya lalu menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Itu bahaya karena kita anggap ini ada di dalam, lalu kita tidak waspada. Ya, kalau menolak sudah jelas ya, kita akan melihat ini tanda kutip ini musuh. Tapi kalau mengakomodasinya dan melihatnya sebagai milik, bahkan juga menjadi yang bisa memanipulasinya. Ya? Memanipulasinya. Ya, manipulatif. Ya. Ya. Dan saya kira kita harus selalu teringat juga akan Martin Luther yang mempertentangkan itu teologi Gloria versus teologi Krusis. Ya. Ya. Nah, orang di abad-abad pertengahan dulu kan selalu melihat teologi Gloria itu sebagai teologi ya, di mana Allah itu adalah Allah yang aristokrat ya, yang dan lalu melihat Krusis itu sebagai suatu kelemahan. Ya, tetapi dan saya kutip lagi Luther, justru di dalam kelemahan itu, dan saya kira Paulus juga adalah kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah ada di dalamnya. Ya, karena itu apalagi dulu waktu saya masih menjadi ketua umum PGI kan beberapa kali ya bertemu dengan persoalan orang datang mengadu di kantor dari gereja tertentu karena diwariskan kepada si istri atau kepada si anak ya, dan kekayaan gereja itu dan lalu sudah masuk di polisi dan segala macam.
Saya kira ini sangat memalukan. Saya kira bukan itu Injil. Ya, Injil bukanlah kabar baik, tapi sudah menjadi kabar buruk ya bagi sesama, bagi manusia. Begitu, Pak. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia untuk paling tidak mengantisipasi kecenderungan muncul dan makin maraknya gereja-gereja sukses ini yang menekankan pada tadi ke triumphalism, ke kesuksesan gereja yang aristokrat seperti itu tadi, apa yang mesti kira-kira dilakukan atau dimiliki umat nih? Saya kira kita harus berusaha untuk mengikuti teladan Yesus itu ya, yang bahkan untuk membaringkan dirinya saja tidak ada tempat ya. Tetapi saya kira doa Bapa kami itu sudah sangat jelas buat kita ya. Berikanlah pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Tentu saya atau kita tidak menganjurkan supaya mengikuti via dolorisme itu ya, artinya jalan kesengsaraan ya. Dolorisme itu ditolak juga oleh gereja ya. Dolorisme ya sengaja menyengsarakan diri supaya dapat keselamatan. Itu juga tidak baik begitu. Ya. Tetapi menurut saya hal yang wajar saja, dan terutama menurut saya aspek keadilan itu harus nampak di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bagaimana mungkin gereja berfoya-foya sendiri ya tengah-tengah masyarakatnya yang masih miskin. Ya, dan harus ada solidaritas ya, bahkan empati ya dengan masyarakat di sekitarnya, dan itu tidak berarti gereja ikut arus di dalam kemiskinan, bukan begitu, tapi berusaha memerangi ya dan memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Karena itu kali lagi teologi kemakmuran itu saya kira sudah ditolak banyak orang juga di Indonesia ini. Ya malah ada yang menulis juga mengenai itu. Dan saya kira gereja-gereja kita harus sekali lagi kembali kepada teladan Yesus itu. Ya, yang hidup secukupnya. Dan saya kira sidang raya di Nias ya, itu memperkenalkan yang disebut ugahari itu ya, kehidupan keugaharian. Nah, itulah yang menurut saya perlu dijabarkan terus-menerus. Bukan saja dalam ceramah-ceramah, tetapi terutama dalam tindakan praktis ya, praktis gereja. Begitu. Apakah menurut Pak Yewangu pendekatan moral gitu, pendekatan teologis itu cukup? Apakah perlu memang ada semacam pendekatan hukum juga? Karena misalnya di gereja-gereja yang dilakukan di Singapura, Malaysia, Filipina dan sebagainya, gereja-gereja itu juga kalau ada semacam peraturan yang membuat kalau ini kan dana publik, sehingga kalau seandainya pendetanya juga mengambil dana publik itu tanpa transparansi, itu bisa juga dituntut oleh pemerintah. Jadi ada pendekatan hukum juga. Menurut Pak Ye, apakah memang sudah saatnya juga pendekatan hukum seperti itu juga diterapkan supaya ikut mengontrol bagaimana cara gereja juga menggunakan dan memanfaatkan uangnya, mengingat siapapun dia, betapapun dia seorang rohaniawan sekalipun, ya godaan setan pun juga bisa membuat dia menjadi setan juga, kira-kira begitu. Ya, saya kira harus ada rumusan yang sungguh-sungguh pas ya. Ya. Sebab pada satu pihak bisa saja dianggap pemerintah ikut campur dalam urusan gereja, dan itu saya kira dulu kalau kita melihat dari teologi Calvin tentu ada semacam itu. Tetapi pada pihak yang lain jangan juga gereja itu sesuka hati karena tidak dikontrol. Ya, saya kira bukan oleh pemerintah tapi oleh hukum. Yang lebih melampaui pemerintah itu ya hukum, dan kalau itu memang ada, saya secara tidak keberatan ya, supaya ada semacam verifikasi juga. Ya, kita di Indonesia sekarang kan heboh juga dengan misalnya sertifikat halal itu tidak pernah diverifikasi. Ya. Hanya karena ini lembaga agama. Saya kira
dalam hal ini gereja juga bisa memperlihatkan keteladanan bahwa kami sebagai gereja siap ya untuk diverifikasi oleh hukum. Ya, sehingga pada satu pihak ini mengontrol kita sendiri, tapi pada pihak yang lain juga ada aspek pendidikan di dalamnya, saya kira, untuk seluruh bangsa ini. Oke, kalau begitu sekarang Pak Ye, kalau di tengah-tengah kerapuhan, kerentanan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan bahkan dunia ini, kira-kira apa nih pesan-pesan Pak Ye untuk gereja, untuk bangsa, untuk semua umat beragama dan bahkan bangsa Indonesia ini, respons apa yang sebaiknya harus dilakukan di tengah-tengah kerapuhan bersama yang sedang dihadapi ini? Ya, kita saya kira bukan hanya memasuki tahun 2022 ya, tapi kita juga terus memasuki entah sampai kapan. Ya, sekali lagi menurut Kaufman itu kita sebenarnya menghadapi satu misteri ya. Ya, kendati menurut keyakinan Kristen misteri itu ya sedikit disikapkan kepada kita. Maka tema sidang raya di Lengapu itu akulah Alfa dan Omega. Itu juga mengungkapkan keyakinan kita bahwa Tuhan dan Dia Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega akan membimbing sejarah, termasuk sejarah bangsa ini. Tetapi saya kira kita tidak boleh beranggapan, oh karena sudah dibimbing dia saja, ya sudah jalan sendiri. Saya kira autopilot namanya. Pasif ya. Ya pasif kita. Tapi kita juga harus selalu mengambil prakarsa. Jadi saya kira bagi gereja-gereja di Indonesia, saya tidak bisa memprediksi sekarang, karena berbeda juga dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya di daerah A ada gereja yang masih dipersulit, ya, tapi di gereja lain, di daerah yang lain itu sangat hebat. Ya. Tetapi tetap gereja harus melihat dirinya sebagai abdi, yang mengikuti Tuhannya itu, ya kemanapun Tuhan membawa kita. Nah, saya kira bagi pemerintah kita ya menghadapi tahun 2024 ini, ya itu orang sudah mulai sibuk dari sekarang. Menurut saya itu sangat tidak wajar, karena mestinya partai-partai politik atau orang-orang politis ini bekerja ya untuk kesejahteraan. Sebab apa gunanya kekuasaan kalau hanya kekuasaan demi kekuasaan? Ya, kekuasaan menurut Dr. Leimena itu adalah sarana pelayanan. Ya, dan itu yang harus dikatakan terus-menerus. Dan orang-orang Kristen jangan ikut terjebak di sini ya, sibuk dengan 2024, padahalnya juga masa sekarang itu tidak ada apa-apa yang dilakukan. Nah, dan saya kira bangsa kita juga, saya tidak bisa meramalkan, saya bukan ekonom. Tapi kalau kita lihat tren yang ada, toh ada perkembangan ya, yang baik ya. Tentu kita mengharapkan bahwa bangsa kita akan makin sejahtera lah. Tapi pada pihak yang lain kita juga harus waspada ya terhadap penggundulan hutan-hutan itu. Ya, dan ini masalah besar ya, dan itu Profesor Moltmann ya itu menulis banyak mengenai itu dalam bukunya yang terbaru itu ya, saya lupa judulnya. Ya, bahwa keprihatinan kita bukan saja kepada keprihatinan sebagai sesama manusia, tapi juga terhadap alam semesta ya, termasuklah hutan dan yang makin lama makin gundul itu ya, dan kita harus secara jujur mengatakan itu ya, sehingga jangan sampai malapetaka itu menimpa bukan saja Indonesia ya, tapi seluruh dunia ini. Begitu. Oke, jadi tanggung jawab kita bagi Pak Ye bukan saja untuk Indonesia, untuk umat manusia seluruh dunia, tetapi bahkan untuk alam raya ciptaan Tuhan ini ya. Ya, betul. Ya, alam raya. Bagaimanapun ya Allah mengasihi kosmos kan begitu. Ya. Pertanyaan paling akhir. Apakah Pak Ye cukup optimis dengan apa yang telah dikerjakan gereja-gereja di Indonesia pada saat sekarang?
Ya, saya kira kita harus tetap optimis. Ya, saya tidak katakan sudah sukses semuanya, tapi kita harus selalu optimis, tapi juga mawas diri agar tidak terlalu optimis juga, lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan itu saya kira kembali tadi itu bagaimana gereja bisa bertindak sebagai pemberita kabar baik, ya, tidak terjebak dalam teologi sukses, ya, dan saya tahu, ya, tidak usah sebut nama, bahwa ada gereja-gereja kita juga sangat terjebak di situ, ya, menjadikan target pencapaian sekian miliar itu sebagai seolah-olah target bergereja, padahalnya bukan itu. Ya, justru makin tidak ada, makin dipakai uang itu untuk pelayanan, itu makin baik. Itulah gereja yang hidup, ya, bukan gereja yang menyimpan uangnya di bank-bank, ya. Saya kira bukan itu yang mau dikatakan. Tapi tetap optimis lah, kita harus tetap optimis. Dan sambil terus-menerus mengoreksi diri, ya. Ya, betul, sambil terus mengoreksi diri. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Yewangu untuk percakapan, untuk refleksi tutup tahun 2021 ini. Semoga Pak Yewangu dan Ibu serta seluruh keluarga besar Yewangu sehat semuanya dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2021. Dan sahabat Mardiko, demikianlah percakapan saya dengan Pak Yewangu dalam rangka bercakap-cakap tentang situasi dan kondisi Indonesia yang penuh dengan krisis. Tetapi meskipun demikian, krisis itu tidak boleh membuat kita kalah. Krisis harus tetap membuat kita optimis, karena kita percaya Allah adalah Alfa dan Omega. Dia akan menyertai kita, dan kita harus tetap berjuang untuk bukan saja kebaikan diri kita sendiri dan kelompok kita, tetapi juga kebaikan bangsa, kebaikan dunia, dan kebaikan alam raya ciptaan Tuhan. Dan yang paling akhir, untuk kemuliaan nama Tuhan.